Assalamualaikum sahabat langit. Terima kasih karena sudah mampir dan memilih untuk menonton video ini. Aku tahu, di antara begitu banyak video yang berseliweran di berandamu, kamu memilih untuk berhenti di sini. Itu bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan ketika Allah sedang ingin berbicara lewat tanda. Termasuk ketika jarimu menggeser layar dan menemukan video ini. Sahabat langit, izinkan aku bertanya satu hal sederhana. Pernahkah kamu terbangun di tengah malam? Tanpa alarm, tanpa gangguan, tanpa tahu apa sebabnya. Mungkin kamu baru saja memejamkan mata, lalu tiba-tiba terjaga. Atau kamu sedang tidur nyenyak, lalu tersentak sadar di pukul 2, 3, atau menjelang subuh. Kamu bangun, tapi tidak tahu kenapa. Tidak ada suara keras. Tidak ada cahaya terang. Tapi ada sesuatu yang halus mengetuk dari dalam dadamu. Banyak orang mengira itu cuma kebetulan. Tapi apa kamu tahu? Bisa jadi itu bukan hal biasa. Bisa jadi itu panggilan dari langit. Panggilan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tapi bisa dirasakan oleh hati yang peka. Karena Allah tidak selalu memanggil dengan suara. Kadang Dia memanggil dengan rasa tenang yang tiba-tiba datang, atau dengan kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Sahabat langit, saat kamu terbangun tanpa sebab di waktu-waktu sepertiga malam, itu bukan sekadar momen kosong. Itu waktu ketika Allah menurunkan rahmat-Nya ke langit dunia. Waktu ketika pintu-pintu langit terbuka lebar, doa-doa naik tanpa penghalang, dan ampunan diturunkan tanpa batas. Rasulullah pernah bersabda bahwa di setiap sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni." Bayangkan, Zat yang menguasai seluruh alam semesta, yang mengatur bintang-bintang, yang menggerakkan angin dan hujan, sedang menunggu jawabanmu. Tapi seringkali, saat panggilan itu datang, kita memilih untuk menarik selimut dan memejamkan mata lagi. Kita memilih dunia dibanding panggilan dari penciptanya. Padahal bisa jadi malam itu adalah malam yang ditulis dalam catatan takdir sebagai malam perubahanmu. Malam di mana hidupmu akan diberi arah baru, jika saja kamu menjawab panggilan itu. Coba pikirkan, sahabat langit, apa yang membuatmu tiba-tiba terjaga di saat dunia sedang sunyi? Mengapa bukan orang lain yang dibangunkan, tapi kamu? Mungkin karena ada doa yang belum kamu panjatkan. Mungkin karena ada rezeki yang menunggumu untuk diminta, atau mungkin karena ada beban yang Allah ingin bantu lepaskan dari pundakmu. Sahabat langit, aku tahu hidupmu tidak selalu mudah. Kadang kamu tersenyum di luar, tapi di dalam kamu rapuh. Kadang kamu kuat di hadapan orang, tapi lemah saat sendirian. Dan tahukah kamu, saat itulah Allah paling ingin dekat denganmu. Saat kamu merasa tidak ada tempat bersandar, justru disitulah Allah sedang mengetuk pintu hatimu. Maka ketika kamu terbangun malam itu, jangan terburu-buru menganggapnya gangguan tidur, karena bisa jadi itu undangan cinta. Allah sedang memanggilmu, bukan untuk memberi beban, tapi untuk memberi ketenangan. Ia ingin kamu berbicara kepadanya. Ia ingin mendengar keluhmu, mendengar syukurmu, mendengar doamu. Bangunlah sebentar. Tidak harus lama. Ambillah wudhu. Rasakan dinginnya air yang menyentuh kulitmu. Karena setiap tetes air itu adalah simbol penyucian jiwa. Setiap basuhan itu bukan sekadar membersihkan tubuh, tapi juga membasuh lelah yang kamu simpan di hati. Lalu bentangkan sajadahmu dan katakan lembut, "Ya Allah, aku datang menjawab panggilanmu." Sahabat langit, saat kamu berdiri di hadapannya, di tengah keheningan malam, kamu tidak sendirian. Ada malaikat-malaikat yang mencatat doamu, ada langit yang terbuka menanti suaramu. Dan pada saat itu, yang kamu ucapkan bukan hanya doa, tapi juga penyembuhan. Karena tahajud bukan hanya ibadah, tapi juga terapi jiwa. Ia menenangkan hati yang resah, menyembuhkan luka yang tersembunyi, dan menghapus kegelisahan yang bahkan tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. Bayangkan, sahabat langit, sepertiga malam adalah waktu di mana dunia sedang tidur, tapi langit sedang mendengarkan. Waktu di mana tangisanmu tidak terdengar oleh siapapun, tapi dicatat oleh para malaikat sebagai bentuk penghambaan yang paling tinggi. Waktu di mana kamu tidak perlu pura-pura kuat, karena di hadapan Allah kamu boleh lemah. Ketik angka 77 di kolom komentar. Kalau kamu pernah merasakan terbangun di tengah malam tanpa sebab, itu tanda kamu sedang dipanggil. Biar angka itu jadi pengingat bahwa kamu pernah disentuh oleh kasih sayang Allah di waktu yang sangat spesial. Dan biar energi positif dari niat baikmu menyebar ke seluruh sahabat langit yang menonton bersama malam ini. Sahabat langit, ada rahasia besar di balik tahajud yang mungkin belum kamu sadari.
Ketika kamu menjawab panggilan itu, bukan hanya tubuhmu yang bangkit, tapi juga jiwamu. Setiap kali kamu bersujud, ada beban yang dilepaskan. Setiap kali kamu meneteskan air mata, ada dosa yang luruh. Dan setiap kali kamu berdoa dengan hati yang hancur, ada takdir yang perlahan mulai berubah. Banyak orang berlari ke arah dunia saat hatinya gundah. Tapi orang yang dipilih oleh Allah justru dibangunkan untuk kembali kepadanya. Maka bersyukurlah jika kamu terbangun di malam tanpa alasan. Karena itu artinya kamu masih diingat oleh Sang Pencipta, kamu masih disayangi. Kamu masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum fajar datang, sebelum waktu kembali sibuk dengan urusan dunia. Tahajud bukan tentang panjangnya rakaat, tapi tentang kejujuran hati di hadapan Allah. Bisa jadi, doa singkatmu di tengah tangis jauh lebih didengar daripada pidato panjang tanpa perasaan. Dan di sanalah keajaiban terjadi. Karena tahajud bukan hanya tentang memohon, tapi juga tentang menyerahkan diri sepenuhnya. Malam-malam tanpa alarm itu bukan gangguan, tapi panggilan cinta. Dan saat kamu mulai peka terhadap panggilan itu, hidupmu akan berubah. Yang dulunya berat akan terasa ringan. Yang dulunya gelisah akan menjadi tenang, karena kamu tidak lagi berjalan sendiri, tapi bersama Allah yang selalu dekat. Sahabat langit, jangan takut untuk menangis dalam sujud. Jangan malu untuk mengaku lemah di hadapannya. Justru disitulah letak kekuatan sejati, karena hanya hati yang lembut yang bisa benar-benar kuat. Hanya mereka yang mampu tunduk dalam sujud, yang bisa bangkit dengan tegar di hadapan dunia. Jadi jika malam nanti kamu terbangun lagi tanpa sebab, ingatlah kata-kata ini. Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Panggilan untuk kamu yang sedang dicintai, dipilih, dan disapa dengan lembut oleh Allah. Bagian pertama ini hanyalah pembuka dari perjalanan hatimu menuju sepertiga malam yang penuh rahasia. Di bagian selanjutnya, kita akan menyelami lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika kamu menjawab panggilan itu. Tentang bagaimana setiap sujudmu di malam hari bisa menggetarkan langit, menenangkan hati, dan membuka jalan rezeki yang tidak pernah kamu duga. Tapi sebelum lanjut, tulis di komentar aku ingin menjawab panggilan malam itu. Karena dari kalimat sederhana itu, bisa jadi Allah menuliskan namamu di antara hamba-hamba yang akan dipanggil lagi malam ini. Dan jika itu terjadi, jangan sia-siakan. Karena mungkin itulah malam di mana takdirmu sedang diubah dari langit. Ketik angka 77 sekarang juga sebagai tanda niat baikmu, dan biarkan energi positif itu memancar kepada setiap hati yang menonton. Sebab bisa jadi, video ini adalah bentuk panggilan yang sedang dikirimkan kepadamu hari ini. Sahabat langit, coba pejamkan mata sejenak dan bayangkan suasana malam itu. Udara dingin menembus kulitmu, lampu kamar temaram, dan dunia di luar sana begitu sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada tawa manusia, hanya kesunyian yang menenangkan. Tapi di tengah sunyi itu kamu terjaga, bukan karena mimpi buruk, bukan karena alarm, tapi karena sesuatu yang halus membangunkanmu dari dalam jiwa. Itulah waktu yang disebut sepertiga malam terakhir. Waktu yang dijaga oleh para malaikat, waktu yang diselimuti rahmat, waktu yang tidak sembarang orang bisa tembus ke dalamnya. Bukan semua yang tidur bisa dibangunkan, karena hanya hati yang dipilih yang akan digerakkan oleh Allah untuk bangun di jam itu. Dan ketika kamu bangun, sebenarnya langit sedang menantimu. Langit yang luas dan diam itu sedang terbuka, menunggu satu suara lembut yang menyebut nama Allah dengan penuh harap. Malaikat turun membawa catatan permohonan dari bumi, lalu naik kembali membawa kabar baik bagi mereka yang bersujud. Tahukah kamu, sahabat langit, bahwa di sepertiga malam itulah doa-doa yang berat menjadi ringan? Doa yang siang tadi kamu panjatkan dengan keluh, malam itu bisa naik dengan tenang, karena tidak ada penghalang antara kamu dan Rabb-mu. Langit terbuka, hati terbuka, dan rahmat turun deras tanpa batas. Tapi sayangnya, banyak orang melewatkan saat paling berharga itu. Mereka terlelap di waktu ketika malaikat sedang mencatat nama-nama orang yang bangun untuk berdoa. Padahal di detik-detik itu, Allah sedang memanggil dengan lembut, bukan dengan suara, tapi dengan rasa. Dengan rasa ingin bangun, rasa ingin berdoa, rasa ingin mendekat, meski tubuh masih berat. Sahabat langit, tahajud bukan tentang berapa banyak rakaat yang kamu lakukan,
tapi tentang keberanianmu menjawab panggilan itu. Tentang kerendahan hatimu saat kamu berkata, "Ya Allah, aku datang." Dan setiap kali kamu menjawab, ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu. Rasulullah bersabda, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Artinya, tahajud bukan sekadar ibadah tambahan, tapi bukti cinta. Karena hanya mereka yang benar-benar rindu kepada Allah yang sanggup meninggalkan tidurnya demi berbicara dengannya. Sahabat langit, tahu tidak kenapa tahajud disebut sebagai waktu paling mulia? Karena di saat itu tidak ada kepura-puraan, tidak ada tepuk tangan manusia, tidak ada pujian dari orang lain, hanya kamu dan Allah. Semua topeng dunia lepas. Kamu bisa menangis, kamu bisa bicara jujur tentang segala yang kamu rasakan, tanpa takut dihakimi siapapun. Banyak orang mengira bahwa tahajud itu berat. Tapi justru disitulah keajaibannya. Ketika kamu memaksa diri untuk bangun, mengambil air wudhu di tengah dingin malam, dan menundukkan kepala di hadapannya, Allah melihat perjuangan itu. Setiap langkahmu ke tempat wudhu dicatat sebagai pahala. Setiap tetes air yang menyentuh, wajahmu menjadi penyuci dosa. Dan setiap sujudmu menjadi tanda cinta yang disambut langit. Sahabat langit, tahajud bukan hanya membuat hidupmu lebih tenang, tapi juga membuka pintu-pintu rezeki yang mungkin selama ini tertutup. Orang yang terbiasa bertahajud akan merasakan kelapangan yang sulit dijelaskan. Tidak selalu berupa uang, tapi dalam bentuk jalan yang dimudahkan, keputusan yang ditenangkan, dan hati yang selalu dibimbing untuk memilih yang benar. Ada satu rahasia yang sering tidak disadari banyak orang. Ketika kamu bangun dan berdoa di tengah malam, dunia sedang sunyi. Tapi justru di saat itulah frekuensi hatimu paling dekat dengan getaran langit. Doa-doa di waktu itu tidak hanya keluar dari lisan, tapi dari kedalaman hati. Dan ketika doa datang dari hati yang tulus, maka langit tidak akan menolaknya. Coba renungkan, berapa kali kamu meminta sesuatu di siang hari tapi belum juga terkabul? Bukan karena Allah tidak mau memberi, tapi karena mungkin Dia menunggu kamu memintanya di waktu yang lebih istimewa. Waktu di mana kesibukan dunia berhenti, waktu di mana semua pintu tertutup kecuali pintu langit. Sahabat langit, tahajud adalah tanda bahwa kamu sedang diberi kesempatan untuk menata ulang takdirmu. Setiap kali kamu bersujud di waktu itu, malaikat mencatat permohonanmu dan membawanya ke hadapan Allah. Dan di antara permohonan itu, bisa jadi ada satu kalimat sederhana yang menjadi alasan Allah mengubah seluruh perjalanan hidupmu. Ada kisah tentang seorang hamba yang setiap malam tahajud sambil menangis. Ia tidak meminta harta, tidak meminta jabatan, hanya memohon satu hal, "Ya Allah, jangan biarkan aku jauh darimu." Dan Allah pun menjadikannya orang yang paling tenang hidupnya. Karena ketenangan bukan datang dari banyaknya dunia, tapi dari dekatnya hati kepada Pencipta. Sahabat langit, mungkin kamu sering merasa lelah, berjuang tapi tidak kunjung berhasil, berdoa tapi belum juga terkabul, berbuat baik tapi belum mendapat balasan. Mungkin jawaban semua itu ada di sepertiga malam. Allah tidak pernah tidur, dan Ia tahu kapan waktu terbaik untuk menjawab doamu. Tahajud adalah tanda kesungguhanmu bahwa kamu tidak menyerah, bahwa kamu masih percaya meski dunia belum berpihak. Ketika kamu bangun untuk tahajud, kamu sedang menunjukkan bahwa cintamu kepada Allah lebih besar daripada cintamu kepada tidurmu. Dan siapa yang mencintai Allah tidak akan pernah rugi. Karena cinta itu akan kembali kepadamu dalam bentuk yang jauh lebih besar. Sahabat langit, ketahuilah bahwa tidak ada sujud di malam hari yang sia-sia. Setiap sujudmu adalah cahaya yang Allah simpan untuk menerangi langkahmu di siang hari. Setiap doa di malam hari adalah bekal yang akan kamu rasakan hasilnya di masa depan. Dan setiap tetes air matamu adalah saksi bahwa kamu pernah berjuang untuk tetap dekat dengan Allah meski kamu lelah, meski kamu sedang hancur. Jadi, jika malam nanti kamu terbangun lagi, jangan abaikan panggilan itu. Jangan biarkan kesempatan itu lewat begitu saja. Karena tidak semua orang mendapat undangan itu 2 kali. Bangunlah dan bicaralah kepadanya seperti seorang sahabat berbicara kepada sahabatnya.
Jujurlah kepada Allah. Katakan apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu takutkan, apapun yang kamu harapkan. Tahajud bukan tentang hafalan doa, ya tapi tentang kejujuran hati. Karena Allah tidak menilai seberapa indah kata-katamu, tapi seberapa tulus isi hatimu. Sahabat langit, banyak orang bangga bisa berbicara di depan banyak manusia, tapi orang yang benar-benar istimewa adalah mereka yang mampu berbicara dengan Allah di tengah sepi. Itulah keindahan tahajud. Ibadah yang tidak membutuhkan tepuk tangan, tapi menghadirkan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Ketik angka 77 di kolom komentar jika kamu ingin malam berikutnya menjadi malam pertamamu berbicara dengan Allah di sepertiga malam, biar semangat itu menjalar kepada semua sahabat langit yang sedang menonton. Karena semakin banyak yang berniat, semakin kuat pula energi positif yang naik ke langit. Sahabat langit, tahajud tidak hanya membangun hubungan dengan Allah, tapi juga dengan jiwamu sendiri. Kamu akan mulai merasa lebih sabar menghadapi ujian, lebih ikhlas menerima keadaan, dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Karena orang yang sering berinteraksi dengan Tuhannya di malam hari, tidak akan mudah goyah di siang hari. Dan di sanalah keajaiban terbesar dari tahajud. Ia membuatmu kuat tanpa kamu sadari. Ia menguatkan dari dalam, bukan dari luar. Ia menumbuhkan rasa yakin bahwa apapun yang terjadi, Allah selalu cukup. Sahabat langit, jika kamu merasa hidupmu sedang berat, cobalah sambut panggilan itu. Bangun dan berwudulah. Biarkan air dingin itu menyapa kulitmu dan menyadarkan hatimu bahwa kamu masih hidup karena kasih sayang Allah. Kemudian, bentangkan sajadahmu. Sujudlah. Tidak perlu kata-kata yang rumit. Cukup katakan, "Ya Allah, aku datang karena Engkau yang memanggil." Karena setiap kali kamu datang menjawab panggilan itu, Allah akan datang lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Dan pada saat itulah, kamu akan memahami satu hal penting, bahwa selama ini yang kamu cari di luar ternyata sudah menunggumu di dalam sujud. Sahabat langit, bagian ini hanyalah pintu kedua dari perjalanan spiritual kita malam ini. Kita sudah memahami makna panggilan, sudah mengenali waktu langit membuka pintunya. Namun, perjalanan belum selesai. Di bagian ketiga nanti, kita akan membahas tanda-tanda bahwa tahajudmu telah diangkat ke langit, bahwa doamu telah menembus batas-batas yang tak terlihat, dan bagaimana Allah menjawab setiap tangisan hambanya dengan cara yang tidak selalu kita duga. Tapi sebelum lanjut, tulis di komentar, "Aku ingin dipanggil lagi malam ini." Biar niat itu menjadi doa, dan doa itu naik bersama niat orang-orang yang tulus. Karena bisa jadi, malam nanti adalah giliranmu untuk benar-benar menjawab panggilan dari langit. Dan ketika kamu menjawabnya, percayalah, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Sahabat langit, kita sudah bicara tentang panggilan dari Allah di malam yang sunyi, dan tentang indahnya saat kamu menjawab panggilan itu dengan penuh keikhlasan. Sekarang kita akan melangkah ke bagian paling dalam dari perjalanan ini. Bagian di mana hati akan belajar mengenali tanda-tanda ketika tahajudmu benar-benar telah diangkat ke langit. Karena tahajud bukan hanya sekadar ibadah yang dilakukan dalam gelap malam. Ia adalah percakapan antara seorang hamba dan Tuhannya, dan setiap percakapan itu meninggalkan jejak. Jejak yang bisa kamu rasakan bukan hanya di atas sajadah, tapi juga dalam seluruh aspek kehidupanmu. Sahabat langit, tahukah kamu bahwa setiap kali kamu menangis di hadapan Allah, air matamu tidak pernah sia-sia? Setiap tetesnya dicatat sebagai bukti bahwa kamu pernah berbicara dengannya di waktu yang tidak banyak orang berani melakukannya. Dan saat doa itu naik ke langit, tidak semua doa langsung dijawab dengan cara yang kamu inginkan. Tapi setiap doa yang lahir dari hati yang bersujud pasti mendapat balasan, entah cepat atau lambat. Tanda pertama bahwa tahajudmu sudah menembus langit adalah ketenangan hati yang tiba-tiba hadir. Mungkin masalahmu belum selesai, mungkin rezekimu belum terbuka lebar, tapi hatimu menjadi lebih damai. Yang dulu membuatmu gelisah, kini terasa ringan. Yang dulu menakutkan, kini terasa tidak lagi menekan. Itulah tanda bahwa Allah telah menerima hadirmu di sepertiga malam itu. Bukan masalahmu yang diubah terlebih dahulu, tapi hatimu yang diperkuat. Sahabat langit, banyak orang memaksa Allah untuk menjawab dengan hasil. Padahal kadang, jawabannya datang dalam bentuk perasaan tenang.
Dan siapa yang mendapatkan ketenangan hati setelah tahajud, sebenarnya ia sudah menerima hadiah yang paling besar dari Tuhannya. Karena tenang itu bukan dari dunia, tapi dari kedekatan dengan Allah. Tanda kedua adalah hidupmu mulai terasa lebih ringan dijalani, meski cobaan masih ada. Kamu jadi lebih sabar, lebih ikhlas, dan tidak mudah panik saat sesuatu tidak sesuai harapan. Kamu mulai memahami bahwa segala sesuatu sudah diatur, dan kamu hanya perlu menjalani dengan sebaik mungkin. Itulah tanda bahwa Allah telah menurunkan pertolongan yang tidak terlihat. Doamu sedang dikerjakan di balik layar kehidupanmu. Sahabat langit, tahajud tidak selalu mengubah keadaan di luar, tapi selalu mengubah keadaan di dalam dirimu. Dan ketika hatimu sudah berubah, maka dunia pun perlahan mengikuti. Yang dulu sulit jadi mudah, yang dulu gelap jadi terang, yang dulu kamu takuti, kini menjadi hal yang kamu syukuri. Itulah kekuatan dari hubungan yang dibangun lewat tahajud. Tanda ketiga, rezekimu mulai datang dari arah yang tidak kamu sangka-sangka. Tiba-tiba, ada pintu yang terbuka. Ada peluang yang muncul tanpa kamu duga. Ada pertolongan yang datang di waktu yang tepat. Dan kamu sadar, itu bukan kebetulan. Itu adalah balasan dari sujud yang tulus di malam hari. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran bahwa siapa yang bertakwa kepadanya akan diberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sahabat langit, rezeki itu tidak selalu tentang uang. Kadang bentuknya ketenangan, kesehatan, keluarga yang harmonis, atau bahkan dijauhkan dari orang-orang yang bisa membawa keburukan. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang kamu minta di waktu tahajud. Tanda keempat, Allah mulai mempertemukanmu dengan hal-hal baik tanpa kamu rencanakan. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang membawa cahaya, bukan beban. Kamu akan diarahkan ke jalan yang membuatmu lebih dekat kepadanya. Dan setiap langkahmu seolah dipandu oleh sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan. Itulah bentuk bimbingan halus dari langit, yang diberikan kepada hamba yang hatinya sudah terbuka lewat tahajud. Dan tanda kelima, yang paling dalam, adalah kamu mulai merasa bahwa hidupmu sepenuhnya dalam genggaman Allah. Kamu tidak lagi takut kehilangan. Kamu tidak lagi terlalu berharap kepada manusia. Kamu tidak lagi sibuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu sadar bahwa yang paling penting bukan apa yang kamu miliki, tapi seberapa dekat kamu dengan Sang Pemilik segalanya. Sahabat langit, ketika kamu sampai di tahap itu, artinya tahajudmu sudah menembus langit. Doamu sudah diterima, meski mungkin belum terlihat hasilnya. Tapi percayalah, setiap doa yang disampaikan di malam hari pasti akan berbalas. Mungkin bukan sekarang, tapi pada waktu yang paling tepat. Tahajud bukan tentang mencari keajaiban instan, tapi tentang belajar sabar di bawah cahaya langit yang sepi. Karena yang kamu cari bukan hanya jawaban, tapi juga kedekatan. Dan ketika kedekatan itu terbangun, hidupmu akan terasa lebih bermakna, meski kamu masih berjalan di jalan yang sama. Sahabat langit, ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Tahajud bukan hanya doa yang dikabulkan, tapi juga dosa yang dihapuskan. Setiap kali kamu bersujud di waktu malam, dosa-dosa kecilmu perlahan hilang. Setiap air mata yang jatuh menjadi saksi bahwa kamu pernah menyesal dan ingin berubah. Dan siapapun yang menyesal di hadapan Allah dengan hati yang tulus, tidak akan dibiarkan olehnya. Bahkan ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang membiasakan diri untuk tahajud, wajahnya akan tampak bercahaya di siang hari. Itu bukan cahaya yang bisa dilihat dengan mata biasa, tapi cahaya ketenangan yang terpancar dari dalam hati. Orang yang sering tahajud akan terlihat lembut dalam berbicara, bijak dalam bersikap, dan meneduhkan orang lain di sekitarnya. Karena hatinya telah disentuh oleh ketenangan malam yang penuh rahmat. Sahabat langit, kamu tidak perlu menjadi orang sempurna untuk mulai tahajud. Kamu hanya perlu menjadi orang yang ingin diperbaiki. Allah tidak mencari kesempurnaanmu, tapi kejujuranmu. Karena di matanya, tangisan seorang hamba yang tulus jauh lebih berharga daripada kesombongan 1000 rakaat tanpa hati. Maka jangan ragu untuk memulai malam pertamamu dengan tahajud. Tidak perlu lama,
2 rakaat pun sudah cukup untuk membuka percakapan dengan Tuhanmu. Yang penting adalah hati yang hadir, bukan lamanya kamu berdiri. Ketika kamu sujud di malam hari, bisikan kalimat yang sederhana, tapi bermakna dalam, "Ya Allah, aku datang karena Engkau yang memanggilku. Aku ingin Engkau mendengar suaraku, meski aku tahu Engkau sudah tahu isi hatiku." Kata-kata itu cukup untuk menggetarkan langit. Karena Allah mencintai setiap hamba yang datang kepadanya dengan lembut dan jujur. Dan ketahuilah, sahabat langit, bahwa setiap malam Allah memanggil dengan suara yang lembut, "Adakah hambaku yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan?" Jika kamu mendengar panggilan itu dalam hatimu, jangan diam. Jawablah dengan sujud, karena bisa jadi malam itu adalah malam yang akan mengubah seluruh hidupmu. Sahabat langit, mungkin kamu pernah merasa bahwa hidupmu tidak berubah, padahal kamu sudah berdoa bertahun-tahun. Tapi percayalah, setiap tahajud yang kamu lakukan sedang menyiapkan sesuatu. Allah sedang mempersiapkan jawaban yang jauh lebih indah daripada apa yang kamu minta. Ia tidak pernah menolak doamu, hanya menundanya agar kamu lebih siap saat menerimanya. Dan inilah tanda paling kuat bahwa tahajudmu telah sampai ke langit. Kamu mulai mencintai tahajud itu sendiri, bukan hanya hasilnya. Kamu tidak lagi menghitung berapa kali doamu terkabul, karena setiap malam kamu sudah cukup dengan perasaan dekat kepadanya. Itulah cinta sejati antara hamba dan Tuhannya. Ketik angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu ingin menjadi hamba yang selalu dipanggil oleh Allah di sepertiga malam. Biar semangat dan energi positif itu menyebar, agar semakin banyak hati yang tersentuh untuk bangun di malam sunyi. Sahabat langit, jangan takut jika kamu baru memulai. Tidak ada tahajud yang sia-sia. Setiap malam yang kamu lalui untuk berbicara dengan Allah adalah malam yang penuh keberkahan. Dan setiap kali kamu menjawab panggilan itu, Allah semakin dekat kepadamu. Jadi saat nanti kamu terbangun lagi tanpa alarm, tanpa sebab yang jelas, jangan ragu. Bangun, ambil wudhu, dan saksikan dalam tadi. Ya Allah, aku tahu ini bukan kebetulan. Aku tahu Engkau sedang memanggilku. Aku datang menjawab panggilan-Mu. Karena di malam yang sunyi itulah, Allah sedang menulis sesuatu yang baru untuk hidupmu. Bisa jadi takdirmu sedang berubah, rezekimu sedang diturunkan, atau dosamu sedang dihapuskan. Dan semua itu dimulai dari satu hal sederhana. Kamu mau menjawab panggilan dari langit. Sahabat langit, tahajud adalah rahasia antara kamu dan penciptamu. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang menilai, tapi hasilnya akan terlihat dalam sikap, dalam wajah, dan dalam langkahmu setiap hari. Mereka yang sering bermunajat di malam hari akan berjalan di siang hari dengan cahaya yang tidak dimiliki siapapun. Maka jaga amalan ini dengan sepenuh hati. Karena tahajud bukan hanya ibadah, tapi tanda cinta. Dan cinta yang kamu tanam di sepertiga malam akan tumbuh menjadi kekuatan di sepanjang harimu. Sahabat langit, jika kamu mendengar ini malam ini, mungkin ini bukan sekadar video. Ini bisa jadi panggilan nyata dari Allah untukmu. Dan jika kamu menjawabnya malam ini, mungkin esok pagi kamu akan melihat hidupmu mulai berubah sedikit demi sedikit. Bukan karena dunia tiba-tiba mudah, tapi karena hatimu sudah tenang menghadapi semuanya. Tulis di komentar, aku siap menjawab panggilan malam itu. Biar doa dan niat kita bertemu di langit, dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu terbangun untuk mengingatnya. Karena bila malam itu kamu terbangun tanpa alarm, percayalah, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan cinta dari Allah untuk kamu yang sedang Ia rindukan, agar kembali bersujud dan berbicara kepadanya di bawah langit yang hening. Sahabat langit, terima kasih sudah bersama sampai di bagian akhir dari perjalanan spiritual ini. Nah, jika kamu sampai di sini, percayalah, itu bukan kebetulan. Tidak ada langkah yang tanpa makna dalam hidup seorang hamba yang sedang dicintai Allah. Mungkin kamu datang ke video ini dengan rasa lelah, dengan dada yang penuh beban, atau dengan doa yang belum juga dikabulkan. Tapi ketahuilah, malam ini bukan kebetulan kamu mendengar setiap kalimat yang terucap. Ini adalah cara lembut Allah menuntunmu kembali padanya. Tahajud bukan sekadar ibadah tambahan. Ia adalah bahasa cinta antara hamba dan Tuhannya. Ibarat surat rahasia yang dikirimkan tanpa tinta, tanpa suara, tapi sampai ke langit, dan dibalas dengan cara yang tak terduga.
Dalam setiap rakaatnya, dalam setiap air mata yang jatuh, ada makna yang jauh lebih besar dari sekadar berdoa. Karena tahajud mengajarkan tentang satu hal yang tak bisa dibeli, kedekatan dengan Allah. Banyak orang mencari keajaiban di luar, tapi lupa bahwa keajaiban terbesar justru lahir dari dalam diri saat seseorang kembali mengenal siapa Tuhannya. Dan tahajud adalah pintu menuju pengenalan itu. Sahabat langit, di bagian-bagian sebelumnya kita belajar bahwa tidak semua orang yang bangun malam adalah orang yang kuat, tapi mereka semua adalah orang yang dipilih. Karena hanya hati yang terpanggil oleh kasih sayang Allah yang bisa terjaga di waktu ketika dunia tertidur. Hanya jiwa yang dirindukan langit yang bisa bersujud ketika dunia tenggelam dalam gelap. Bayangkan, di tengah malam, seluruh bumi sunyi. Tidak ada suara, tidak ada gangguan. Saat itu Allah turun ke langit dunia dan menyeru, "Adakah di antara hambaku yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan?" Itu bukan dongeng, itu nyata, itu janji. Dan setiap kali kamu menjawab panggilan itu, kamu sedang menjalin percakapan dengan Sang Maha Penguasa semesta. Mungkin kamu tidak mendengar suara, tidak melihat cahaya, tapi kamu bisa merasakannya. Ada sesuatu di dadamu yang tiba-tiba hangat. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Itulah tanda bahwa Allah hadir, bahwa doamu sedang naik, bahwa namamu disebut di hadapan para malaikat. Sahabat langit, keistimewaan tahajud bukan hanya pada waktu pelaksanaannya, tapi pada suasana hatimu ketika melakukannya. Saat kamu menangis bukan karena sedih, tapi karena kamu tahu betapa kecilnya dirimu di hadapannya. Saat kamu sujud lama, bukan karena ingin memamerkan ibadah, tapi karena kamu tidak ingin beranjak dari tempat paling tenang di dunia. Itulah makna sejati dari tahajud. Kamu tidak sedang meminta dunia, tapi sedang belajar melepaskan dunia. Kamu tidak sedang mencari jawaban, tapi sedang menyerahkan diri pada Sang Pemberi jawaban. Dan disitulah letak kekuatan yang membuat tahajud mampu menembus langit. Sahabat langit, ada satu rahasia besar yang sering luput dari banyak orang. Ketika kamu berdoa di malam hari, doa itu tidak hanya tercatat di bumi, tapi juga di langit. Setiap kali kamu menyebut nama Allah dalam sujudmu, para malaikat ikut menyebut namamu di hadapannya. Itulah sebabnya, walau kamu merasa sendiri, sebenarnya kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada makhluk-makhluk langit yang sedang mengamini setiap bisikan hatimu dan tahajud menjadikanmu bagian dari percakapan langit itu. Bayangkan betapa dahsyatnya posisi seorang hamba yang dipanggil oleh Sang Pencipta untuk berbicara langsung, dengannya tanpa perantara. Sahabat langit, selama ini mungkin kamu berdoa agar hidupmu berubah, agar rezekimu lancar, agar hatimu tenang. Tapi tahukah kamu, seringkali tahajud bukan tentang meminta, melainkan tentang dipersiapkan. Allah tidak langsung memberi karena Dia ingin kamu kuat. Dia tidak langsung menjawab karena Dia ingin kamu paham makna sabar. Dan ketika kamu mulai terbiasa bangun malam, sujud, menangis, dan pasrah, disitulah Allah sedang mengubah dirimu perlahan dari dalam. Kamu tidak sadar, tapi hatimu sudah lebih lembut. Kamu lebih mudah memaafkan. Kamu lebih sedikit mengeluh. Kamu mulai menerima takdir dengan ikhlas. Itulah tanda bahwa tahajudmu sudah bekerja, bukan pada takdirmu dulu, tapi pada jiwamu. Dan saat jiwamu sudah siap, barulah dunia akan mengikuti. Masalah mulai terselesaikan satu persatu, rezeki mengalir dengan cara yang ajaib, dan hidup terasa lebih ringan. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu kini berjalan dengan cahaya yang datang dari malam-malam tahajudmu. Sahabat langit, jangan pernah remehkan 2 rakaat tahajudmu. 2 rakaat yang dilakukan dengan air mata jauh lebih berharga daripada 1000 rakaat tanpa rasa. Karena yang dicari Allah bukan banyaknya amal, tapi dalamnya ketulusan. Bukan lamanya kamu berdiri, tapi seberapa sungguh kamu datang. Kamu tahu, dalam kisah para ulama terdahulu, banyak dari mereka yang tidak pernah meninggalkan tahajud selama puluhan tahun. Mereka berkata, "Jika aku ingin berbicara dengan Allah, aku bangun di malam hari." Dan disitulah rahasia kekuatan mereka. Bukan pada harta, bukan pada kedudukan, tapi pada hubungan yang tidak pernah putus dengan Sang Pencipta. Maka jangan heran jika hidup seseorang yang rajin tahajud terlihat lebih damai.
Bukan karena dia tidak punya masalah, tapi karena dia tahu kepada siapa ia harus menyerahkan masalahnya. Tahajud mengajarkan seni menyerah tanpa kehilangan harapan, menangis tanpa merasa kalah, menunggu tanpa kehilangan arah. Sahabat langit, setiap kali kamu menunda tahajud, kamu sebenarnya sedang menunda kedamaianmu sendiri. Setiap kali kamu berkata, nanti saja kalau sempat, kamu sedang menolak panggilan dari Allah yang sudah menyiapkan kehadirannya untukmu di malam itu. Padahal, siapa kita hingga bisa menolak panggilan dari Tuhan yang menciptakan kita? Siapa kita hingga bisa berkata besok kepada Dia yang mungkin tidak memberi kita waktu sampai esok? Itulah mengapa orang yang mengerti makna tahajud tidak akan menundanya. Karena setiap malam bisa jadi malam terakhir. Dan jika malam itu kamu sempat bersujud, betapa indahnya akhir hidupmu di hadapan Sang Pengasih. Sahabat langit, tahajud bukan ibadah eksklusif untuk orang. Saleh tahajud adalah kesempatan bagi orang berdosa untuk diperbaiki. Jangan tunggu sempurna untuk datang kepada Allah. Karena justru dengan datang di keadaanmu yang belum sempurna, kamu akan disempurnakan olehnya. Ingatlah, Allah tidak menilai dari seberapa indah pakaianmu saat tahajud, tapi dari seberapa bersih hatimu ketika menyebut namanya. Dan kalau kamu datang dengan hati yang tulus, dengan niat yang jujur, maka langit pun akan terbuka untuk menyambutmu. Sahabat langit, mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak malam yang sudah kita lewati tanpa berbicara dengan Allah? Berapa banyak kesempatan yang hilang karena kita terlalu sibuk dengan dunia yang tidak pernah cukup? Padahal hanya butuh 5 menit untuk bersujud dan mengatakan, "Ya Allah, aku datang." Bayangkan jika malam itu menjadi malam ketika seluruh malaikat menyebut namamu, memohonkan ampun untukmu, dan mencatatmu sebagai hamba yang bangun karena cinta, bukan karena terpaksa. Betapa bahagianya dirimu di sisi Allah. Dan sahabat langit, tahajud juga adalah senjata rahasia. Doa yang lahir dari malam yang sunyi lebih kuat daripada ribuan rencana manusia. Karena doa di sepertiga malam tidak menembus dinding rumah, tapi menembus lapisan langit. Itu apa? Doa itu lebih cepat sampai, lebih kuat efeknya, dan lebih tulus maknanya. Jadi jika kamu sedang berada di titik lemah, jangan buru-buru mencari manusia. Carilah sepertiga malam. Bangun, ambil air wudhu, rasakan dinginnya air yang membangunkan kesadaranmu. Kemudian sujud. Ceritakan semua, bahkan hal-hal kecil yang kamu malu ceritakan pada siapapun. Karena Allah tidak akan menertawakanmu, Ia akan mendengarkanmu dengan kasih. Dan setiap air mata yang jatuh, jangan kamu seka cepat-cepat. Biarkan ia menjadi saksi bahwa malam itu kamu pernah kembali kepada Allah. Karena tidak ada yang lebih indah dari malam ketika seorang hamba tersungkur menangis di hadapan Tuhannya, bukan karena takut neraka, tapi karena rindu surganya. Sahabat langit, inilah rahasia yang harus kamu pegang teguh. Tahajud bukan tentang siapa yang bangun paling lama, tapi tentang siapa yang datang paling tulus. Dan jika malam ini kamu memutuskan untuk memulai, maka langit sudah menyiapkan sambutan untukmu. Karena setiap langkah kecil menuju Allah akan dibalas dengan langkah besar darinya menuju dirimu. Ketik 77 di kolom komentar. Sebagai tanda kamu ingin menjadi hamba yang tidak lagi tidur dalam panggilan cinta Allah, biar energi kebaikan ini tersebar, dan semakin banyak orang yang sadar bahwa panggilan sepertiga malam adalah hadiah, bukan beban. Sahabat langit, ingatlah, malam adalah waktu yang tenang, bukan hanya untuk tidur, tapi untuk menemukan jati dirimu yang sesungguhnya. Dan hanya mereka yang berani bangun di waktu itu, yang akan menemukan siapa dirinya di hadapan Sang Pencipta. Tidak perlu menunggu kaya, ya tidak perlu menunggu lapang. Tahajud adalah untuk mereka yang sedang berjuang, yang sedang jatuh, yang sedang mencari cahaya di tengah gelap. Dan jika kamu termasuk salah satunya, ketahuilah, kamu tidak tersesat. Kamu hanya sedang dituntun menuju versi terbaik dari dirimu sendiri, karena setiap tahajud adalah undangan. Setiap wudhu di malam hari adalah sambutan, dan setiap sujudmu adalah bukti bahwa kamu masih dicintai oleh Allah. Maka mulai malam ini, jika kamu kembali terbangun tanpa alasan, jangan berpikir 2 kali. Bangun dan katakan dalam hati, "Ya Allah, aku datang menjawab panggilanmu." Karena bisa jadi malam itu, seluruh malaikat sedang menunggu namamu disebut di langit.
Dan disitulah awal perubahan besar dalam hidupmu akan dimulai. Sahabat langit, jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti sujud di sepertiga malam. Karena selama hatimu masih ingin datang, itu tandanya Allah masih menunggumu. Dan kelak, ketika hidupmu berubah, ketika ketenangan benar-benar datang, Iskamusta akan tersenyum dan berkata,